kita kaitkan dengan kajian sifat Nabi, apa Pak yang mesti kita lakukan Pak? Baik itu pembuli dalam artian supaya mereka tidak lagi melakukan bullying gitu Pak, perundungan, dan juga apa yang mesti dilakukan oleh korban bully Pak supaya uh, tidak berlarut-larut gitu, Pak. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita terkait sifat Nabi Pak, dan kalau kita kaitkan dengan warna kuat dan warna yang selama ini telah kita bahas bersama. Silakan Pak Jain. Oke, baik. Sekali lagi yang perlu kita perhatikan bukan sekedar korban pembulian, tetapi juga pembulinya. Karena ketika menjadi pembuli ataupun terbuli, maka sebenarnya terjadi dehumanisasi kepada anak itu, gitu. Karena anak yang sebagai human yang utuh itu tidaklah tepat menjadi pembuli dan tidak tepat pula menjadi terbuli. Jadi anak yang sehat, anak yang normal tidak membuli dan tidak terbuli. Karena itu mari kita lihat di dua-duanya ini sekaligus. Nah, kalau kita melihat sifat Nabi sendiri dimulai dari Sidik, Batonah, Amanah, dan Tablik, maka ada dua kelompok besar yang perlu kita cermati, yakni yang pertama adalah kelompok kanan, yakni soal karakter Sidik dan karakter Tablik. Kemudian ada kelompok kiri, yakni Fatonah dan Amanah. Nah, kalau kita turut melihat dari Sidik dan Tablik sendiri, apa yang perlu kita munculkan, kita kuatkan, ini juga dari pencegahan dari dini, adalah bagaimana kita sebagai orang tua, kita sebagai pengasuh, kita sebagai guru, itu terus-menerus menguatkan empati kita kepada anak-anak kita. Nah, ketika empati ini terus-menerus dikuatkan, maka tidak akan ada dalam diri anak ini titik-titik yang lubang, gitu ya, secara jiwa. Jadi seluruh jiwanya akan terpenuhi kasih sayang yang diharapkan didapat di masa, terutama masa golden age, akan terpenuhi. Nah, kalau lubang-lubang ini tertutup dengan baik, maka lebih kecil kemungkinannya anak ini nanti tumbuh baik menjadi pembuli maupun terbuli. Jadi kehidupan anak tidak kemudian terseret pada kehidupan yang keras, tetapi pada kehidupan yang lunak namun kuat. Nah, empati inilah yang sekali lagi penting, dan karena itu kita gunakan sidik kita sama-sama untuk menguatkan sidiknya anak-anak kita, dan kemudian juga tablik kita dalam arti komunikatif, kemudian dalam arti bisa membangun kolaborasi dari kecil dan sebagainya. Ini yang perlu kita terus-menerus kuatkan sebagai satu pencegahan. Nah, bagaimana kalau kemudian sudah terjadi, baik anak yang terbuli maupun anak pembuli, kita juga perlu menguatkan empati, kasih sayang ini untuk tanda petik menyembuhkan atau melakukan terapi kepada anak-anak tersebut. Bagi anak yang terbuli, ketika dia mendapatkan kasih sayang yang kuat dari lingkungan, dari keluarga, dari orang tua, dari ini, maka dia akan lebih rileks menghadapi bulian dan tidak menganggap dirinya menjadi anak yang serba menderita, karena dibalik mungkin penderitaan akibat bulian, dia masih menerima curahan empati, menerima curahan kasih sayang yang sangat kuat. Dan hal tersebut sudah akan bisa sedikit banyak mengimbangi rasa
bahwa dialah paling menderita. Seperti tadi diceritakan oleh Mas Yoga gitu. Ketika kecil ya dibully juga, tetapi ya biasa saja. Tidak menganggap itu sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena lingkungan terpentingnya Mas Yoga gitu, dari orang tua, kemudian dari persahabatan dengan teman-teman, mungkin juga dari lingkungan alamnya sendiri, itu masih nyaman, betul-betul memberikan kenyamanan dalam diri sebagai anak, yang kemudian ketika mendapatkan ketidaknyamanan, maka ketidaknyamanan tersebut tidak akan mengambil porsi yang terlalu besar dalam diri, dalam jiwanya. Ketidaknyamanan itu ada karena pembulian tentu saja, tapi tidak mengambil porsi yang terlalu besar karena dirinya sendiri mendapatkan limpahan kasih sayang, limpahan empati yang luar biasa dari sekitarnya. Sebaliknya, kepada anak-anak yang membuli, ini juga tidak bisa kemudian serta-merta langsung kita judge ini sebagai anak yang nakal gitu ya, yang perlu diambil tindakan, perlu pendisiplinan secara keras. Karena pembuli ini juga korban, yang dia korban dari keadaan yang membuat dirinya tidak tumbuh secara normal. Nah, ketika pembuli ini diberikan empati pada pembuli ini dan kemudian didengarkan, apalagi kalau dia tadi sebutkan dia merahnya kuat, gitu. Merah kuat itu yang terpenting adalah diperhatikan dan kita memberikan perhatian secara pas, gitu. Maka secara berangsur naluri keras, naluri membuli ini insya Allah akan berkurang. Jadi sekali lagi mari kita gunakan sisi kanannya, ini sisi jiwa kita, kasih sayang kita dengan elemen sidik dan tabliknya ini kita pakai gitu, untuk menguatkan anak-anak tadi melimpahkan empati kasih sayang. Nah selain itu gitu, dengan cara yang pas juga kita gunakan sisi kiri gitu. Sisi kiri yakni fatonah dan amanah. Dimana dengan sisi kiri ini kita perlu melakukan satu penyadaran, istilahnya conscientization. Ini yang dipakai oleh Paulo Freire terhadap baik kepada yang terbuli maupun kepada yang membuli. Nah, penyadaran ini dikaitkan dengan yang pertama tadi, bahwa benar pada pembuli, pada yang terbuli, bahwa kamu disakiti, kamu dibully, kamu dirundung, dan kamu mendapatkan kekerasan gitu. Yang pertama adalah ini tentu saja tidak bisa dibiarkan terus-menerus, tetapi juga ingat juga bahwa di samping apa yang kamu terima ini, kamu masih mendapatkan banyak hal yang kelebihan, perhatian, dan berbagai hal yang perlu disyukuri. Nah, penyadaran ini terus-menerus perlu kita kuatkan sehingga si anak akan mempunyai satu kesadaran bahwa saya dalam posisi terbuli dan saya tidak boleh diam saja dengan ini. Saya harus melangkah lebih, dan untuk melangkah lebih juga saya sebenarnya bukan orang lemah. Nah, kesadaran ini perlu ditekankan. Saya bukan orang lemah, saya juga punya mendapat dukungan yang luar biasa, saya memiliki banyak kelebihan yang lain. Nah, perasaan atau kesadaran bahwa saya bukan orang lemah, ini yang menjadi hal penting untuk dikuatkan. Dan kesadaran itu dibangun dengan fatonah dan kemudian juga dikuatkan dengan amanah. Gitu. Dari kesadaran inilah kemudian perlu penguatan amanahnya, yakni mulailah dia diberikan hal-hal yang menguatkan diri. Misalkan kita selalu bicara salah satu hal yang menguatkan amanah adalah perkuat motorik, perkuat latihan fisik, gitu ya, olahraga. Dan selain itu adalah latihan mental. Latihan mental apa? Yakni diajak untuk kemudian tekun melakukan apa saja. Jadi ketekunan, kesabaran, terus-menerus keajekan melakukan sesuatu, ini juga akan membangun mental. Dan kalau mentalnya menjadi lebih kuat, maka anak yang membuli juga akan menjadi
tidak secara otomatis mudah melakukan itu. Nah, sementara itu pada yang terbuli juga perlu dilakukan satu penyadaran bahwa dia tidak akan menjadi, dia bukan seorang, dia bisa menjadi orang yang lebih baik, lebih kuat lagi gitu. Dan apa yang dilakukan bukanlah yang semestinya dia lakukan. Tetapi ini ketika melakukan penyadaran pada terbuli, ini memang harus dipastikan aspek empati, aspek kasih sayang ini sebelumnya sudah ditekankan lebih dulu. Dengan demikian ketika berbicara dengan rileks pada pembuli, gitu, ini sudah nyambung. Dan selanjutnya juga dari kesadaran itu dikuatkanlah dia untuk ada aktivitas-aktivitas yang menjadi kanal dia sendiri untuk menyalurkan ekspresi dia secara tekun, termasuk dorongan untuk mengajak bercita-cita dan sebagainya sebenarnya muncul dari sini, dan inilah yang akan mengurangi peran-peran dia menjadi pembuli lebih lanjut. Nah, saya kira ini gambaran secara umum bagaimana kita menggunakan sifat Nabi untuk anti pemulihan. Kak Ojan, kita berbagi cerita terkait tema kita pada sore hari ini. Silakan Kak Ojan. Berikutnya saya pertama memberikan kesempatan ke Mbak Dina dulu, yang dalam keseharian juga erat Mbak ya, dekat dengan dunia anak, dekat juga dengan ini Mbak, mungkin korban bully atau pelaku bully. Mbak Dina, saya persilahkan Mbak untuk mungkin menambahkan apa yang tadi Pak Jaim sudah sampaikan, memperkuat, atau mungkin juga mau bercerita Mbak Dina terkait pengalaman selama ini menanganin anak-anak korban bully ataupun pelaku bullying. Monggo Mbak Dina. Baik, terima kasih banyak Mas Yoga. Pak Zaim, terima kasih banyak. Masya Allah ya. Jadi semakin jelas gitu ya Pak ya. Kemudian mungkin saya mau minta maaf dulu Mas Yoga, saya bukan praktisi yang yang banyak pengalaman gitu ya di bidang ini. Mungkin pengalamannya justru karena saya punya anak gitu ya Mas Yoga ya, punya anak. Memang di akhir-akhir ini juga karena saya cukup akrab dengan beberapa mahasiswa gitu Pak Mas Yoga. Jadi justru yang hadir, yang datang ke saya ini anak remaja dan dewasa awal gitu, yang sebenarnya kasus-kasus mereka yang sekarang mereka alami itu justru dampak dari bully di masa lalunya. Jadi memang Masya Allah ya, dampaknya itu bisa cukup panjang ketika itu tidak diselesaikan seperti itu. Yang menggelitik saya sih, jadi sungguh saya tidak ahli Mas Yoga, jadi nggak bisa banyak memberikan informasi. Saya kemarin tapi sempat berdiskusi gitu ya sama suami saya. Dia menceritakan bagaimana zaman dulu dia dibully dengan lebih dahsyat gitu ya. Tapi toh aku jadi kuat, dia bilang seperti itu. Jadi tadi itu justru dapat penjelasannya dari Pak Jaim gitu ya. Jadi menurut saya memang menakar kadar bully itu jadi penting gitu bagi orang-orang dewasa di sekitar remaja dan anak-anak, karena justru sebenarnya bully ini meskipun ini nggak boleh ya, tetapi ya indikasi bully ini kan sebenarnya mengembangkan anak juga gitu ya, ketika dia mendapatkan pendampingan, mendapatkan tadi penguatan seperti yang Pak Zaim sampaikan seperti itu. Jadi buat saya menemukan perlu keterampilan juga menakar itu gitu ya, sehingga orang dewasa juga nggak langsung memberikan bantuan sehingga akhirnya itu melemahkan anak gitu ya. Tapi justru dari proses itu, selama itu didialogkan, didiskusikan dengan anak gitu ya, akhirnya anak justru mendapatkan pembelajaran yang baik seperti itu. Ini untuk korban bulinya ya, Mas Yoga ya. Yang terakhir saya temukan itu ada anak mahasiswa gitu, mahasiswa yang mau DO aja gitu karena nggak sanggup. Awalnya kuliahnya online,
Kemudian ketika kuliah offline dia mulai merasa tidak sanggup karena bertemu dengan teman-teman yang membangkitkan pengalaman bully di masa lalunya gitu. Jadi memang sudah sampai anxiety gitu ya anaknya, sudah sampai gejala ke fisik seperti itu. Nah itu satu. Kemudian yang satu lagi itu yang minggu lalu saya ceritakan gitu, yang sampai pengen yang self harm gitu ya, jadi sudah melukai diri sendiri. Dua-duanya Pak Zaim kalau saya lihat karakteristiknya memang secara apa tuh ya merasa korban itu ya. Jadi punya paradigma saya ini korban gitu. Jadi tidak diajak untuk menemukan aspek lain dari dirinya. Jadi dia mungkin sebelumnya nggak terlalu banyak ngobrol gitu ya. Jadi akhirnya menyimpulkan sendiri gitu dengan perkembangan kognitifnya yang mungkin belum terlalu matang gitu ya. Sehingga kan anak-anak itu butuh orang dewasa untuk mengklarifikasi. Nah akhirnya mereka menyimpulkan, dan semakin dewasa kan kalau tidak terkonfirmasi semakin kuat bahwa mereka itu orang lemah gitu. Mereka itu korban, seperti tidak melihat peluang lain gitu untuk memperkuat dirinya. Itu sih yang kemarin saya temukan. Anak saya itu juga nggak ada. Anak saya itu juga kebetulan korban bully gitu ya waktu dari SD. Beliau ini punya tubuh piknis gitu ya, gemuk sehingga memang jadi sasaran empuk lah ya kalau secara fisik ya. Tadi wanita gitu ya Bu Nining ya, circle cantik dan circle tidak cantik. Kalau pria mungkin karena badannya besar jadi tidak lincah. Besar sama kecil. Gitu ya. Nah itu, alhamdulillah banget gitu ya. Jadi mungkin membuat mereka kuat itu kan perlu waktu ya, Mas Yoga, Pak Zaim. Jadi memang orang dewasanya perlu sabar menemani. Kemudian alhamdulillah banget peer counselor itu kayaknya penting juga gitu ya. Karena jadi lebih cepat nyambung gitu sama anak-anak sesama usianya. Dan kalau di kasus anak saya ini semakin menjadi semakin kuat ketika bertemu dengan pembulinya. Pas udah kuliah gitu ketemu sama temennya yang membuli dia. Kebetulan anak saya senang bersepeda, akhirnya badannya udah bagus gitu ya. Nah pas ketemu sama pembulinya itu dia dapat apresiasi gitu. Jadi dari mulut teman yang membulinya. Nah dari situ tuh kayak titik balik bahwa dia menjadi semakin kuat, alhamdulillah gitu. Seperti itu sih Mas Yoga, Pak Zaim. Saya ingin cerita yang di belakang layarnya aja, karena kalau yang di on airnya nanti bisa dilihat, katanya sih di pekan depan diputar di IndiHome. Jadi pas di belakang layar saya bilang, Mas sebenarnya Kang, saya bilang sebenarnya saya tuh bicara bully ini nggak bisa ngomong ke banyak orang sih kalau pendapat pribadi saya gitu. Karena menurut saya sebenarnya fenomena bully ini juga Mas Yoga, Pak Zaim, ini kadang terlalu berlebihan gitu. Kalau nemu secara di lapangan di sekolah-sekolah itu banyak orang tua yang anaknya sebenarnya biasa aja gitu ya. Terus orang tuanya udah langsung seperti korban besar gitu. Oh anak saya dibully gitu kan. Padahal ternyata menurut saya tidak pada tataran yang parah juga gitu. Seperti misalnya begini. Ketika Atta punya temen suka dorong-dorong dia gitu ya. Ibunya cerita. Kata dia, Pak, Atta punya temen namanya si A nih. Dia suka dorong-dorong, semua temen didorong. Gimana ya? Apa diomongin ke guru aja ya gitu. Saya bilang nggak usah, biarin aja gitu. Atta penting punya temen yang seperti itu gitu buat saya ya. Ini saya minta koreksi juga dari Pak Zaim nih. Menurut saya penting Atta punya temen yang seperti itu di lingkungannya. Karena dari beberapa belas dan puluh orang itu semuanya baik-baik, cuman satu yang begitu gitu. Ada juga ketika ditanya, Atta suka guru yang siapa namanya, Bu Lisa, Bu Umi, tapi Atta nggak suka guru yang C gitu, kata dia. Dia nyebut nama gurunya. Kenapa nggak suka? Gurunya agak kasar gitu. Lalu
ibunya ngobrol sama saya, gimana ya? Perlu disampaikan nggak ya ke Bu Wati, kepala sekolah? Saya bilang biarin aja gitu. Penting buat dia punya guru yang agak tidak dia sukai gitu. Ini kaitannya sama mungkin kalau saya bicara ini ke orang lebih banyak tuh pasti akan jadi perdebatan. Atau kalau saya bikin jadi konten pasti komentarnya akan ribuan gitu. Kenapa? Karena orang menganggap itu normalisasi perbuatan yang tidak menyenangkan gitu. Padahal ini konteks buat saya sendiri di rumah ya, pendapat saya pribadi untuk anak saya gitu, bahwa dia harus punya pengalaman yang tidak menyenangkan, tidak semua orang sesuai dengan harapan dia gitu. Dan benar banget kata Mbak Dina tadi, ketika sampai di rumah itu jadi bahan obrolan gitu. Tentu ini tidak akan sama konteksnya di rumah tangga orang lain atau di pengasuhan orang lain gitu, tapi di saya melakukan itu. Lalu yang saya ingin share juga Mas Yoga, karena kita bicara sifat Nabi juga, memang yang jadi teladan kami untuk di rumah ya, terutama itu bukan bapaknya, bukan ibunya, tapi cerita-cerita tentang Nabi. Bagaimana kami menceritakan. Saya sendiri entah karena saya kurang baca ya, tapi saya jarang menemukan Nabi itu marah gitu. Cerita Nabi marah. Bahkan Nabi itu kan kalau marah katanya saking beliau tidak menahan untuk tidak mengekspresikannya, itu sampai kalau Nabi marah itu urat di keningnya itu membesar gitu, merah. Lalu ada satu kejadian yang saya ceritakan juga ke anak saya ketika ada sedikit percekcok di Madinah gitu. Ada sahabat yang mengejek Bilal dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Saya agak lupa, kalau nggak salah dibilang, kamu ini budak kulit hitam gitu. Lalu Nabi mendengar dan di hadapan sahabat lain Nabi itu marah gitu. Lalu Nabi mengatakan bahwa ternyata kamu masih membawa sifat-sifat jahiliyah gitu. Nabi cuma bilang begitu, marah, pergi gitu. Dan habis itu penyadaran yang sangat telak buat sahabat yang melakukannya gitu. Nah, itu kan cerita yang menggambarkan bahwa Nabi tidak suka dengan perilaku bully, dan itu yang saya ceritakan ke anak saya. Lalu ada satu ayat di An-Nahl ayat 126, ternyata itu yang saya ceritakan juga, ternyata kita tuh kalau mendapatkan perlakuan yang tidak baik itu boleh membalas gitu. Tapi balaslah dengan balasan yang sama. Tapi jika kamu memaafkan, itu lebih baik untuk orang yang sabar gitu. Jadi ketika anak kami mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, misalnya didorong, kami selalu bilang, kamu boleh balas aja gitu. Itu boleh, tapi balasnya harus sama. Tapi kalau kamu memaafkan, itu lebih baik gitu. Nah, dia selalu memutuskan untuk aku nggak balas, kata dia, aku maafin aja. Jadi yang dipastikan adalah anak itu ketika bahkan dia tidak membalas, itu bukan karena dia tidak mampu, dia tidak berdaya gitu, atau dia kalah. Dia tidak membalas karena dia sadar, aku tidak mau membalas aja karena aku mau memaafkan gitu. Makanya terakhir ini juga saya belajar dari Pak Zaim, ketika saya tahu misalnya anak kami itu lemah di sisi warna kuningnya gitu. Jadi dia agak penakut dulu ya, ketika di umur 4 tahun itu kalau dipukul sama sepupunya dia ngebalas, dia tidak membalas karena dia takut waktu itu. Wah, saya bilang nih anak saya ini kurang di warna kuning nih gitu. Maka yang kami latih adalah olahraga gitu. Waktu itu saya kenalin dia MMA tinju gitu ya. Lalu kenalinlah dengan Khabib Nurmagomedov, dengan Islam Makhachev, dengan Mokaev, dan idola-idolanya Pak Zaim gitu. Sering nonton videonya, lalu saya belikan sarung tinju, target gitu. Ternyata itu memang berfungsi gitu. Ketika anak saya kelihatannya tidak, dia tuh modenya tuh freeze gitu kalau mode responnya. Bukan fight atau flight gitu, tapi dia freeze. Nah, mode respon itulah yang diganti. Kenapa penting belajar bela diri? Saya pikir bukan supaya dia kalau bertarung itu seperti dia latihan, tapi dia punya mode fight ketika ada sesuatu. Kalaupun dia tidak fight, dia tahu karena dia tidak mau fight aja, bukan karena dia tidak berdaya gitu. Jadi jika kita tidak mau telapak kaki kita kotor, sepertinya lebih mudah memakai sendal dibandingkan memasang karpet di sepanjang jalanan gitu kan. Maka orang tua tugasnya ya
menyiapkan anaknya di dunia yang seperti apapun gitu ya, yang tidak tertebak itu, yang tidak bisa didampingi setiap menitnya, itu yang bisa dilakukan. Dan saya pikir orang tua di Indonesia juga saya tidak lantas ketika anaknya dibully gitu, maka langsung nyerang sekolahnya, ayo Pak bikinin seminar, Pak ini gimana nih bikin tim gitu ya, tim khusus bullying gitu. Tapi menurut saya kembali ke rumah sendiri, kata Pak Zaim tadi, pembuli dan dibully itu pasti ada masalah yang dia bawa di rumah, perbaiki mentalnya gitu, maka ketika dia dilepas ya dia akan jadi anak yang lebih tangguh gitu. Kira-kira Pak Zaim, Mas Yoga. Oke, terima kasih Kak Ojan. Jadi kalau saya boleh rangkum di semua ini gitu kan. Sekali lagi tadi Kak Ojan juga mengingatkan bahwa pembuli dan yang terbuli ini adalah korban. Korban dari apa? Korban dari keadaan yang membuat anak-anak tersebut tidak utuh dalam masa tumbuh kembangnya, sehingga ada kekurangan-kekurangan di dalam dirinya yang kemudian mewujud dalam pembulian. Dan dalam hal ini, gitu kan, tadi sudah ditekankan oleh Kak Ojan, menjadi penting juga kita sebagai orang tua untuk tidak gampang, gitu ya, melabeli ini pembulian, gitu ya, walaupun unsur-unsur pembulian itu ada, gitu. Kita tidak gampang memberikan label ini, karena dalam kehidupan nyata juga hidup itu keras. Hidup itu keras dan anak-anak perlu disiapkan untuk menghadapi hidup keras. Jadi bukan kemudian dunianya disterilkan, gitu ya. Kita mencoba mensterilkan. Itu istilahnya tadi, tidak masang karpet merah, tapi biarkan juga memberikan sandal-sandal menghadapi segala keadaan yang kotor. Kemudian yang terpenting adalah apa yang disampaikan juga oleh Mbak Dina tadi, dialog, komunikasi dan sebagainya. Ini dimulai dari rumah, dan kemudian dialog ini tentu biasa dikembangkan di sekolah. Dan dialog tertinggi adalah ketika yang terbuli bisa mendialogkan ini dengan baik kepada pembulinya. Inilah yang tadi dicontohkan juga. Ketika ini bisa diwujudkan, jadi bisa membicarakan ini dengan rileks, dengan baik, ini pada akhirnya akan memberdayakan yang terbuli tadi untuk tidak merasa di bawah, dan kemudian bisa menjadi setara, dan secara otomatis akan menarik yang pembuli tadi, yang merasa berkuasa tadi, untuk kemudian menjadi selevel kembali dan bisa mendialogkan dengan baik. Nah, keutuhan inilah yang akan terbangun ketika kita terus-menerus membalanskan antara 4 sifat Rasulullah tersebut, 4 sifat Nabi tersebut, dari kesidikan, dari fatonah, dari amanah, dan tabrik. Nah, ini saya kira yang bisa menjadi garis besar dari apa yang kita kaji pada sore hari ini.